Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bertemu kembali dengan channel ini, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulas dan berbagi soal P3K untuk uji kompetensi kemampuan integritas dan sosiokultural. Terima kasih atas dukungan rekan-rekan selama ini atas channel ini, dan semoga apa yang kami sajikan ini bisa bermanfaat dan membantu rekan-rekan sekalian. Kemudian bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan baru berkunjung di channel ini, kami ucapkan selamat datang dan mohon dukungannya selalu untuk channel ini agar kami senantiasa memperbaiki segala kekurangan dari channel ini. Silahkan berikan dukungannya dengan cara subscribe-nya, like-nya, dan klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang akan kami sajikan nanti. Baiklah, mari kita awali pembahasan kali ini dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor, Anda melihat ada kejadian kecelakaan. Yang Anda lakukan adalah A. Menolong dan mengobatinya, B. Menolong kemudian membawa ke rumah sakit, C. Tidak peduli, D. Melihat situasi dan kondisi kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor, E. Memberitahu anggota keluarganya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni melihat situasi dan kondisi kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Soal yang berikutnya merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia. Jawaban yang tepat untuk titik-titik di atas adalah A. Nilai-nilai budaya, B. Kerusakan sosial, C. Kebudayaan, D. Keberagaman. Dan jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah ditunjukkan pada poin yang D, yakni keberagaman budaya merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia. Soal yang berikutnya. Atasan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi, dan Anda cukup dekat dengan atasan. Maka jawaban yang tepat dari soal di atas ditunjukkan pilihannya adalah A. Menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja, B. Mencari alasan karena dekat dengan atasan jadi bisa dinegosiasi, C. Bersedia dipindah tanpa membantah, D. Mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor tersebut, E. Berangkat dengan sangat terpaksa. Dan jawaban yang tepat untuk soal tersebut ditunjukkan pada poin yang C, yakni bersedia dipindahkan tanpa membantah atasan. Soal yang berikutnya. Pada akhir dari hari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan
yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? A. Pulang ke rumah dan menyelesaikan pekerjaan di hari berikutnya. B. Menyelesaikan pekerjaan tapi meminta uang lembur. C. Menanyakan pimpinan apakah ada uang lemburnya. D. Menyelesaikan pekerjaan dengan harapan memperoleh uang lembur. E. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur ataupun tidak. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin E, yakni menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur ataupun tidak. Soal yang selanjutnya. Dalam suatu pimpinan, ada sejawat yang tidak sependapat dengan usulan saya. A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. B. Bersikeras agar usulan saya yang diterima. C. Meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi. D. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. E. Tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. Soal yang selanjutnya. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Secara tidak sengaja, saya menabrakkan kendaraan tersebut. Lalu, tindakan saya adalah A. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pegawai pun yang tahu kalau saya yang menggunakannya. B. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. C. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. D. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. E. Membawanya ke bengkel dengan biaya pribadi dan mengembalikannya dengan diam-diam. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin yang B, yakni membawa kendaraan tersebut ke bengkel, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Soal yang selanjutnya. Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya dan saya merasa stres karena dikejar-kejar deadline. Lalu respon saya adalah A. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. B. Hanya mengerjakan tugas yang saya senangi. C. Mengkonsumsi obat suplemen agar mendongkrak tenaga saya untuk menyelesaikan semua tugas. D. Mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. E. Mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja, yang penting sudah dianggap bertanggung jawab. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin yang D, yakni mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. Kita lanjutkan pada pembahasan soal yang berikut. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Lalu respon saya adalah A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B.
Dengan bangga, saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. C. Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. D. Memberitahukan sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Dan jawaban yang tepat untuk soal tersebut ini ditunjukkan pada poin yang E, yakni tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukanlah wewenang saya. Soal yang selanjutnya, bagi saya, pekerjaan adalah A. Beribadah, B. Tugas, C. Kewajiban, D. Kebutuhan, E. Mencari uang untuk nafkah. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin yang E, yakni mencari uang untuk nafkah. Soal yang selanjutnya. Sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Lalu, bagaimanakah dengan Anda? A. Karena banyak yang melakukannya, mungkin hal itu tidaklah mengapa. B. Banyak yang melakukannya, sehingga saya pun juga melakukannya. C. Demi toleransi, saya pun ikut melakukannya. D. Saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. E. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin yang E, yakni saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Soal yang selanjutnya. Menurut E. B. Taylor, kebudayaan merupakan A. Kemampuan seluruh anggota masyarakat, B. Seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat, C. Keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan moral, hukum, adat istiadat yang didapat oleh seseorang, D. Hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, E. Hal-hal yang bersangkutan dengan tingkah laku. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin yang C, yakni keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, moral, hukum, adat istiadat yang didapat oleh seseorang. Dan kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya, kecuali A. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik, B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama, C. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter, D. Menimbulkan konflik antar suku dan bangsa, E. Menimbulkan konflik antara yang kaya dan yang miskin. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin yang B, yakni sebagai alat bersatunya masyarakat walaupun berbeda agama. Soal yang selanjutnya. Setiap hari Anda selalu datang paling pagi tiba di kantor. Yang Anda lakukan adalah A. Membuat rencana kerja hari itu, B. Mengerjakan pekerjaan yang tertunda kemarin, C. Membaca koran, D. Ngobrol dengan sesama pegawai lainnya, E. Menikmati udara pagi di lingkungan
taman kantor. Dan jawaban yang tepat untuk soal berikut ini adalah ditunjukkan pada poin yang A, yakni membuat rencana kerja pada hari itu. Soal yang selanjutnya. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena A. Bertahan pada cara yang telah ada, B. Berfikir mencoba usaha lain, C. Menunggu bantuan pihak lain, D. Menunda ketika melihat resikonya, E. Mundur begitu melihat resikonya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin E, yakni mundur begitu melihat resikonya. Soal yang selanjutnya. Hasil pekerjaan berikut yang merupakan kebudayaan imaterial adalah A. Candi, gereja, B. Bahasa, adat, dan ilmu, C. Religi, masjid, D. Patung, lukisan, E. Tari-tarian, film, dan televisi. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan berikut ini adalah ditunjukkan pada poin B, yakni bahasa, adat, dan ilmu. Pembahasan soal yang selanjutnya. Faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah A. Ide seseorang untuk menciptakan sesuatu, B. Hasil rekayasa genetik, C. Ide mengembangkan jalan kereta bawah laut, D. Tidak sesuainya kemajuan peradaban terhadap sarana hidup, E. Letak sebuah daerah terhadap daerah lain. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin E, yakni letak sebuah daerah terhadap daerah lain. Soal yang berikut. Dalam proses internalisasi budaya, institut yang berperan menampilkan pondasi nilai dan norma adalah A. Pemerintah, B. Masyarakat, C. Sekolah, D. Agama, E. Keluarga. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni sekolah. Kita lanjutkan dalam pembahasan berikut. Fungsi kebudayaan adalah A. Untuk melindungi manusia dari gangguan penghuni lainnya, B. Agar manusia dapat bertahan hidup dan mampu memenangkan persaingan, C. Untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup, D. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna, E. Untuk menambah aktivitas manusia di muka bumi ini. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. Soal yang selanjutnya. Kebudayaan kebendaan berupa alat dan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menguasai alam menurut definisi kebudayaan dari Selo Sumarjan, termasuk ke dalam bagian yang dinamakan A. Rasa, B. Karya, C. Jiwa, D. Cipta, E. Karsa. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin yang B, yakni karya. Soal yang selanjutnya. Kebudayaan rohaniah atau imaterial kultur meliputi A. Karya dan cipta, B. Cipta dan rasa, C. Rasa dan karya, D. Cipta dan karsa, E. Karya dan karsa. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini ditunjukkan dalam poin yang B, yakni cipta dan rasa. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini.
Semoga apa yang kami sajikan ini bisa membantu dan berguna bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas dukungannya terhadap channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dan meridhoi setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.